Ya. Baik ya. Jadi hipertensi adalah suatu kelainan ya, kelainan pada tekanan darah. Setiap pasien yang periksa kepada dokter harus diperiksakan tekanan darahnya. Ya, tekanan darah ini adalah bagian dari vital sign. Anda ingat ya, vital sign itu ada 6 ya, suhu, tensi, nadi, kesadaran, respiratori, dan nyeri. 6 ya. Jadi ini adalah vital sign, tanda-tanda vital. Vital itu hidup. Jadi seseorang itu hidup itu kalau punya 6 tanda tadi. Ya, yang dievaluasi adalah 6. Ada suhu, karena orang yang tidak punya suhu pasti orang yang mati, ya. Kemudian tekanan darah, ya, nadi, kesadaran ditentukan dengan kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatifnya pakai GCS ya, Glasgow Coma Scale ya. Kemudian adalah respiratory rate, dan yang terakhir adalah pain, ya, nyeri. Nah, ini hipertensi ini adalah suatu silent killer ya. Ya, dan kita harus bisa menangani hipertensi ini ya. Dan ilmunya sangat luas hipertensi ini. Obat pilihannya juga sangat banyak, atau fisiologinya juga dalam ya. Nah, ini kita penting membahas mengenai data statistik fast killer, silent killer. Jadi kita ngomong ini adalah suatu pembunuh utama, dan silent killer, pembunuh yang diam-diam, mass killer ya, pembunuh yang termasking, yang dikelabui, financial burden, dan preventable dan treatable. Ongkosnya mahal, bisa dicegah dan bisa diobatin. Nah, apa yang dimaksud dengan hipertensi? Hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah itu berhubungan dengan peningkatan 2 kali lipat risiko jangka panjang. Ya, jadi meningkatnya tekanan darah yang berhubungan dengan risiko, dengan peningkatan risiko sebanyak 2 kali lipat ya, terhadap terjadinya adverse event, risiko buruk ya. Jadi di mana ketika tekanan darah itu ya di suatu titik, suatu angka, risikonya pada tekanan darah itu 2 kali lipat dari tekanan darah yang sebelumnya, maka itu dinamakan hipertensi. Ya, atau kadar dari tekanan darah di mana benefits of action ya. Jadi manfaat dari kita beraksi mengobati itu lebih baik daripada kita mendiamkan. Itu yang dinamakan tekanan darah tinggi. Nah, hipertensi itu sebetulnya yang dinamakan hipertensi, hyper itu lebih, tension itu adalah tekanan darah, adalah ketika tekanan darah sistolnya mencapai 140, diastolnya 90. Ya. Boleh dua-duanya, boleh salah satunya. Ya. Jadi misalnya 140 per 90 itu hipertensi. 140 per 60 juga hipertensi. 120 per 90 juga hipertensi. Ya. Itu. Jadi tekanan darah itu apabila mencapai angka-angka tadi 140 per 90, 140 sistol, diastolnya 90, maka dinamakan hipertensi. Nah, normanya berapa? Normal pasti di bawah 120 per 80. Ya. Dua-duanya harus normal. Tidak boleh salah satu. Ya. Kemudian antara 120 ke 140 ini adalah prehypertension untuk sistoliknya. Diastoliknya antara 80 sampai 90. Jadi 80 sampai 89 diastol, 120 sampai 139 untuk sistol. Nah, ketika seseorang itu mempunyai tekanan darah yang 140/90 dan konsisten, ya, maka dinamakan hipertensi. Ya, menemukan sekali tekanan darah seperti itu belum tentu hipertensi. Tapi kalau konsisten, maka hipertensi. Nah, alat yang ada di market ya, di pasaran ada banyak, ada yang bentuknya seperti ini namanya sphygmomanometer air raksa ya, dipakai air raksa ini, yang sebetulnya yang paling standar pakai ini, makanya namanya mmHg karena itu satuannya mmHg, milimeter Hg. Hg itu adalah
simbol dari merkuri. Ini isinya merkuri ya. Sini isinya merkuri, cairan. Ini suatu logam berat yang sekarang dilarang penggunaannya karena resiko untuk gagal ginjal. Ini logam ini bentuknya seperti cairan ya, seperti cairan, ya cairan. Tapi ketika cairan tadi dibungkus dalam plastik ya, biasanya cairannya. Ketika cairan itu jatuh ke dalam jatuh di lantai, maka akan menimbulkan bunyi seperti kita menjatuhkan uang logam ya pada lantai itu. Jadi bunyinya tidak seperti air yang tumpah ke lantai, tapi kelotak begitu ya. Yang seperti itu karena itu adalah logam berat. Ya. Jadi meskipun bentuknya cair, tapi itu merupakan logam berat. Ya, bentuknya seperti ini, pakai bekas ya. Ini bekas-bekas semua, ini bekas juga, ini bekas yang pakai elektrik ya, ini bekas manual ya, yang ini pakai monitor. Nah, kapan dan mengapa bunyi? Ya, bunyi tekanan darah itu ya, itu ketika seseorang itu pertama pasang dulu cuff-nya ini, mansetnya di sepertiga tengah antara bahu dengan fossa cubiti, namanya fossa cubiti ya. Dia di sepertiga tengah mansetnya. Kemudian ketika mulai Anda pompa di suatu titik, Anda akan dengar bunyi degupan yang pertama, duk 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 duk. Nah, ketika tidak ada tekanan, tidak ada respon, maka tidak akan ada bunyi. Tapi ketika Anda pompa terus sampai pada bawah, duk duk pertama itu diastol. Diastol itu ketika sounds hard. Jadi pertama kali bunyi didengarkan ya, ketika arteri ini opening and closing. Ya. Ini diastol yang pertama. Diastol itu berhubungan dengan apa? Tekanan untuk memasukkan darah ke dalam apa? Ventricle ya, diastol. Sedangkan tekanan pengosongan itu namanya sistol. Jadi ventricle terisi dan ventricle yang terkuras. Ventricle terisi itu diastol, ya. Ventricle terkuras sistol. Anda terus dengarkan degupannya itu dup 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 sampai dup dup terakhir tidak mendengar lagi. Ini sudah tidak lagi ada pembukaan penutupan. Oleh karena apa? Karena tekanan yang Anda berikan melalui manset ini melebihi kemampuan arteri dalam membuka dan menutup, ya. Jadi setelah ini bisa melawan tekanan arteri yang dari jantung ke tangan, ya, seperti itu. Jika sudah sampai di atas, naikkan terus, ya, sampai kurang lebih 30-40 mm Hg di atasnya, kemudian diturunkan pelan-pelan, duk duk duk, sampai bunyi lagi terdengar lagi. Dan ketika bunyi terdengar itu sistol. Ya, terus duk 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 sampai terakhir Anda mendengar itu diastol. Ulangi prosedur tadi apabila Anda kurang yakin atau terburu-buru. Jadi penurunannya harus lambat. Ya. Harus lambat. Karena ketika Anda menurunkan dengan cepat maka akan terlewat angka yang sebenarnya. Nah, definisi hipertensi ini untuk hipertensinya semua sama. 140/90. Baik dari WHO, GNC7, BHS, dan seterusnya. GNC7 itu adalah Joint National Committee for Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of and Controlling of Blood Pressure in Adult, ya. Ini adalah lembaga pengawas peneliti hipertensi terkemuka di dunia yang memberikan batasan, yang memberikan rekomendasi dan seterusnya mengenai hipertensi. Anda bisa juga memakai BHS, ya, British Hypertension Society, jadi lembaga ahli, ya, yang berisi para tim ahli dari British, ya. Kemudian Anda juga bisa memakai kriteria yang diberikan oleh WHO, ya, World Health Organization, ya, dari Badan Kesehatan Dunia. Nah, GNC7 ini normalnya adalah menurut BNC, menurut BHS adalah di bawah 120/80. Kemudian prehipertensi seperti yang tadi saya sebutkan. Selanjutnya adalah stage 1 hypertension 140/159.
ya, diastolnya 90 sampai 99, dan stage 2 160 per 100, itu stage 2. Ya, selanjutnya adalah kalau kita lihat BHS, ya, optimal di bawah 120 per 80, kemudian 130 sampai 85 itu di bawah 130 sampai di bawah per 85 adalah normal, kemudian 130 sampai 139 itu high normal, diastole 85 sampai 89 juga high normal, hypertension grade 1, 140 grade 1 ya. Ini 140 sampai 159, diastolnya 90 sampai 99, grade 2 sama 160 dan per 100 sampai 180-an ya, 179 ya, per 109, grade 3 180 per 110. Ya, ini perbedaannya dengan GNC dia ada di optimal, normal, high normal. Oke. Kalau optimal ini di sini sama dengan normal. Kemudian adalah grade 1, 2, 3, ini cuma 2 grade. Terus ada juga istilah isolated systolic hypertension, yaitu hipertensi grade 1, grade 1, 140 per 90, ya. Kemudian grade 2, 160 per 90, di bawah per 90 ya. Di bawah per 90 dan di bawah per 90. Bedanya apa ini? Yang grade 1 tadi, sistoliknya saja yang tinggi, dan diastolnya normal. Grade 2, diastoliknya juga normal, sistoliknya di atas 160. Nah, ini GNC 8. Ini revisi dari GNC 7 ya. Apa? Jadi di sini ada subgroup ya, pasien subgroup ya. Jadi kelompok pasien itu dibagi, ini revisi dari yang tadi, untuk usia di bawah 60 dan di atas 60. Di atas 60 ya, 60 ke atas itu target sistol dan diastolnya adalah 150 per 90 di bawah itu. Sedangkan di bawah 60 di bawah 140 per 90. Ya. Kalau orang 18 tahun dengan CKD dengan gagal dengan penyakit ginjal, maka targetnya juga sama di bawah 140 per 90. Orang 18 tahun ke atas dengan diabetes juga sama di bawah 140 per 90. Ini adalah tekanan darah target. Yang membedakan adalah untuk orang usia di atas 60 tahun ke atas, maka targetnya di bawah 90 per 90. Nah, pathophysiology hypertension ini ada banyak ya, multifaktorial, bisa dari otak, brain, ini sympathetic nervous system yang meningkat, parasimpatisnya turun, vasopressin yang meningkat, kemudian jantung, menurunnya ANP, atrial natriuretic peptide, menurunnya BNP, meningkatkan cardiac output, meningkatnya heart rate, kemudian dari sisi endokrin, ini adalah meningkatnya aldosteron, corticosteroid, leptin, insulin, menurunnya adiponektin, meningkatnya hormon tiroid, growth hormon, estrogen, androgen, ya. Kemudian renal factors, yaitu renin-angiotensin aldosteron system yang meningkat, renal sodium and water handling yang meningkat, shift of renal function curve ya. Kemudian immunity atau inflammation, ini ada new antigen, T cell dan macrophage, cytokine yang meningkat. Selanjutnya adalah vasculature, meningkatnya endothelin, menurunnya nitric oxide, menurunnya prostaglandin, meningkatnya kalsifikasi, dan meningkatnya stiffness. Yang berikutnya adalah hypertension, menjadi hypertension. Ya, seperti itu. Nah, ini penyebab hipertensi ya, primary hypertension. Ya, itu primary hypertension adalah hipertensi yang tidak tahu sebabnya. Itu primary hypertension. Kalau secondary hypertension, second hipertensi yang tahu sebabnya. Ya, mayoritas kasus hipertensi tidak diketahui sebabnya. Ya, tahu sebab itu misalnya apa? Misalnya obesitas kah? Bukan, bukan seperti itu. Ya, secondary hypertension misalnya penyakit gagal ginjal, ya renal hypertension misalnya. Ya, ini adalah terjadinya stenosis di arteri renalis. Ya, berbagai macam penyakit ginjal ini menyebabkan tekanan darah tinggi, ya terjadinya renal ischemia,
meningkatkan pelepasan renin. Renin akan berubah menjadi merubah angiotensinogen menjadi angiotensin, ya. Angiotensin 1 dirubah oleh ACE menjadi angiotensin 2, ya. Angiotensin 2 nanti akan menyebabkan meningkatnya aldosteron, ya. Aldosteron akan meningkatkan NA retensi, ya. Selanjutnya terjadilah suatu ECV yang meningkat, extracellular volume yang meningkat, dan cardio output yang tinggi. Ya. Di sini perannya dalam keseluruhan penyebab hipertensi kurang lebih 7% adalah renal hipertensi. Ya, hipertensi renal. Sedangkan yang ketiga adalah hormonal. Misalnya ketika seseorang itu adanya kortisol defisiensi, misalnya, ya. Kemudian adanya adrenocortical tumor, ya. Ini atau adrenomedulari tumor. Itu akan menyebabkan tekanan darah yang tinggi. Sampai di sini suara saya bisa kedengaran ya, adik-adik? Bisa, dokter. Ya, terdengar, Oke. dokter. Baik. Kita lihat ya, ketika hormonal ya, hormonal itu seperti ini. Ya. Contoh saja seperti ini. Ini adalah kelenjar suprarenal. Jadi memang ujung-ujungnya hipertensi itu patofisiologinya berputar di sekitaran ginjal. Ya. Renin, angiotensin, aldosteron system. Ada yang tahu aldosteron itu dihasilkan oleh apa? Mana tahu? Ada tahu? Oke, aldosteron itu dihasilkan oleh kelenjar kecil di atas ginjal, namanya kelenjar suprarenal. Ya, kelenjar suprarenalis atau kelenjar adrenal nama lain. Nah, kelenjar adrenal itu terdiri dari 2 lapis. Ya, yang pertama adalah korteks, ya, adrenal. Yang kedua adalah medullary adrenal. Isinya, jadi kulit dan daging atau daging dan isi. Setelah Anda menganalogikan apa ini, anggap aja ini buah alpukat ya. Buah alpukat, ini dagingnya, ini isinya. Ya, dagingnya alpukat ini, ya, itu terdiri dari namanya kortiko, kan hormonnya yang keluar dari namanya hormon steroid. Makanya namanya hormonnya kortikosteroid. Ya, kortikosteroidnya ada 3 macam. Ya, yang pertama adalah apa namanya? Glukokortikoid. Ya, yang kedua adalah mineralokortikoid. Yang ketiga adalah dihidroepiandrosteron. Ya, dihidroepiandrosteron. Ya, jadi DHEAS, ya, atau seks hormon nama lainnya. Jadi seks hormon itu ya dari kelenjar suprarenal. Kecil bentuknya tapi fungsinya luar biasa. Ya. Nah, kortikosteroid itu adalah hormon yang berhubungan dengan yang disintesis oleh kelenjar suprarenal yang di dagingnya tadi. Di daging dari alpukat tadi. Ini kayak alpukat ya, daging kayak alpukat. Ya, seperti itu. Ya. Glukokortikoid itu berpengaruh kepada metabolisme glukosa, ya. Kemudian mineralokortikoid, ya, hormon. Kalau glukokortikoid itu hormonnya namanya kortisol, ya. Kortisol itu hormon suprarenalis di korteks dari kelompok glukokortikoid. Yang mineralokortikoid yang mengatur masalah mineral, ya, itu namanya adalah apa namanya? Hormonnya aldosteron. Ya. Jadi ngurusin masalah air dan elektrolit. Yang satu ngurusin masalah gula, satunya air dan elektrolit. Yang satu lagi hormon seks. Ya, glukurin, mineralokortikoid dan
seks hormon. Ya, oke. Nah, itu namanya korteks adrenal. Isinya alpukat tadi namanya apa namanya? Medula dari adrenal. Medula dari adrenal itu mengeluarkan 2 hormon. Yang kedua hormon ini namanya katekolamin. Nah, diingat-ingat ya, katekolamin ini, wah ini kalau di ilmu apa saja. Anda mau jadi dokter, mau spesialis apa wis, ya, spesialis penyakit dalam, misalnya nanti pengen jadi spesialis kardiologi, neurologi, ya, akan berhubungan hormon-hormon seperti ini, ya, hormon katekolamin. Hormonnya ada 2, yaitu adrenalin dan noradrenalin, ya, atau epinefrin dan norepinefrin, nama lainnya. Nah, catat ya, ini nama-namanya. Jadi Anda harus ingat sejak sekarang ya. Oke. Kemudian tadi ya, hipofise akan menghasilkan apa namanya? Ketika terjadi kortisol defisiensi akan memberikan sinyal negatif feedback kepada hipofise. Hipofise mengeluarkan ACTH. ACTH kemudian akan menyebabkan suprarenalis ini untuk mengeluarkan DOC ini ya, desoksikortikosteron, ya. Kemudian yang ketika terjadi hiperaldosteronisme karena penyakit Crohn, ya, nah tumor, ya, itu kemudian akan mengeluarkan aldosteron. Di sini ini ada tumor ya. Dia penyebabnya bisa karena kortisol defisiensi, kemudian keluarnya ACTH, kemudian ini adalah apa namanya aldosteron yang keluar karena ada tumor, ya, mineral corticoid effect, itu menyebabkan peningkatan ECV, extracellular volume, ya, dan akan meningkatkan cardiac output, ya. Extracellular volume itu adalah vaskuler, gitu. Volume di vaskuler itu extracellular volume, ya. Kemudian akan menyebabkan cardiac output. Jadi di sini akan menyebabkan efek dari mineral corticoid yang meningkat, ya. Kemudian kalau ketika ada Cushing syndrome, Cushing syndrome akibat berlebihannya hormon ACTH, ya, ACTH-nya tinggi, ya, misalnya ada adrenocortical tumor, misalnya seperti itu ya, ACTH-nya akan tinggi, keluar kortisol yang banyak. Kortisol yang banyak juga sama tadi akan meningkatkan dari katekolamin efek, ya. Terus semua ini akan meningkatkan cardiac output yang tinggi dan total peripheral resistance juga akan meningkat. Jadi tekanan atau apa namanya, tegangan dari vaskuler akan meningkat. Jadi kalau Anda melihat tekanan darah itu faktor pembentuknya 2, ya. Yang pertama adalah resistensi perifer, ya, TPR itu namanya, total peripheral resistance. Yang kedua adalah cardiac output, ya. Jadi tekanan darah itu terbentuk dari unsur 2 tadi, cardiac output, volume sekuncuk, dengan tekanan yang dia harus mengeluarkan, ya, darah itu melewati pembuluh darah. Jantung memompa darah. Ibaratkan jantung itu pompa air elektrik. Ketika jantung itu memompa seperti pompa air, maka dia harus melewati selang yang panjang. Selang itu adalah pembuluh darah. Dan ketika selang itu banyak keraknya, ya, atau lumenya menyempit atau mengkonstriksi karena terjadinya faktor hormonal tadi, ini dinamakan TPR yang meningkat atau total peripheral resistance yang meningkat, ya, sehingga terjadi apa? Suatu keadaan yang dinamakan tekanan darah tinggi, ya. Oke. Nah, kemudian katekolamin, gimana hubungannya katekolamin yang meningkat? Misalnya ada adrenal medullary tumor, ya, maka akan meningkat. Misalnya kromositoma. Ini penyebab tekanan darah tinggi yang paling sulit diobati, intractable tumor, intractable hypertension. Kalau Anda punya pasien, ya, dengan hipertensi, susah diobati dengan berbagai macam obat darah tinggi, ingat ini. Kemungkinan adalah piokromositoma atau tumor anak ginjal. Di mana letaknya?
di korteks atau di adrenal, di medula atau di isi dari alpukat itu tadi. Ya, ini kita bayangkan kayak alpukat ya, ini isinya. Ada tumor di sini, maka menyebabkan katekolamin yang tinggi. Katekolamin yang tinggi ya akan menyebabkan terjadinya peningkatan TPR dan CO. Oke, baik. 3% ini penyebab hormonal. Selebihnya adalah primary atau essential hypertension atau tidak diketahui penyebabnya. Kira-kira apa penyebabnya? Kita bisa lihat di sini ya. Ya, ketika seseorang itu punya faktor genetik, ya faktor genetik itu bakat, ya. Kemudian ditambah dengan stres psikologis, ya. Kemudian adanya katekolamin atau norepinephrine hypersensitivity, akan terjadinya peningkatan cardiac stimulation sehingga cardiac outputnya tinggi. Semakin dia cepat menekan, maka tekanan darah akan meningkat. Frekuensi tekanan juga begitu. Ya, jadi cardiac output itu semakin cepat, semakin kuat, itu tekanan darah akan meningkat. Ya. Dan semakin vaskuler itu konstriksi, maka tekanan darah akan meningkat juga. Ya. Ini atur regulation vasokonstriksi, ya. Terjadi hipertrofi dari vascular musculature juga akan meningkatkan tekanan darah. Ya, seperti itu. Genetik faktor akan meningkatkan HCV akan meningkatkan cardiac output. Terlalu banyak mengkonsumsi garam, natrium, dan kurangnya kalium, ya, akan juga menyebabkan Ca konten, kalsium konten dari otot, sel-sel otot itu, ya, akan meningkat, ya, terjadi satu vasokonstriksi. Ya, jadi ingat tekanan darah dibentuk dari ini ya, cardiac output dan resistensi vaskuler. Oke. Nah, ini ada keadaan namanya fibromuscular dysplasia, di mana terjadi adanya arteri renalis yang mengalami displasia. Ya, displasia itu apa? Pertumbuhan secara abnormal, ya. Di sana terjadi hipertrofi, ya, atau perubahan bentuk atau perubahan ketebalan begitu ya, sehingga bentuknya menjadi seperti berjonjol seperti ini. Ini adalah fibromuscular dysplasia. Ini penyebab dari tekanan darah tinggi. Ini renal hypertension namanya. Jadi kalau ada hipertensi renovaskuler, itu penyebabnya dua, karena aterosklerosis, yang renovaskuler ya. Ini penyebab hipertensi yang terkenal juga ya, renovaskuler. Ya, di sini terjadi aterosklerosis atau terjadi fibromuscular dysplasia. Kalau aterosklerosis biasanya berhubungan dengan usia yang tua. Ya. Kalau renovaskuler karena aterosklerosis, kalau aterosklerosis usia tua, tapi kalau fibromuscular dysplasia bahasa Latinnya itu adalah karena kelainan genetik